Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dalam pendalaman materi tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini, nantinya kita akan belajar kata-kata baru, lalu bagaimana cara mengetahui makna baru, membuat kalimat baru, kemudian menyusun sehingga menjadi sebuah cerita yang urut. Pada pembelajaran 1, menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Kemudian setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Kata-kata baru tersebut bisa kalian tandai dengan cara menggaris garis bawah atau dengan memberikan warna pada kata baru tersebut. Setelah itu, kata baru tersebut dapat kalian cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bacalah contoh berikut. Temukan makna dari kata yang dicetak miring. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Perhatikan dari kata tadi, kata-kata baru yang dicetak miring tadi, yaitu bergerak, kaki, sirip, dan sayap. Selanjutnya, carilah kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, sirip artinya alat gerak pada ikan. Kemudian sayap artinya bagian tubuh beberapa binatang, dapat burung dan sebagainya yang dapat digunakan untuk terbang. Kemudian kita akan belajar menyusun kalimat dari kata-kata baru tersebut yang dapat kita buat kalimat yang tadi sudah ditemukan dalam teks. Kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Ayo, ingat kembali teks yang sebelumnya kalian baca tadi. Contoh, kita mendapat kata-kata baru dari teks tersebut, yaitu sirip dan sayap. Kemudian, kita akan belajar menyusun kata baru tersebut menjadi sebuah kalimat. Kata baru tersebut adalah sirip. Kemudian kita akan menjadikan sebuah kalimat. Contohnya adalah ikan bergerak menggunakan sirip. Lalu yang kedua, kata barunya adalah sayap. Kemudian kita akan menggunakan kalimat dari kata sayap tersebut, yaitu menjadi saat terbang, burung mengepakkan sayapnya. Di setiap kalimat harus disisipkan dari kata-kata tersebut atau disisipkan kata baru tersebut. Nah, sampai di sini mengerti? Kita akan lanjutkan. Kita akan buat kata-kata baru menjadi kalimat. Di sini ada 4 kata baru. Contoh, bernafas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Kita dapat menggunakan kata-kata ini untuk menjadikan ini sebuah kalimat yang benar. Yang pertama, bernafas. Contoh, ketika kita akan membuat kalimat bernafas adalah setiap makhluk hidup pasti bernafas dan memerlukan oksigen. Kemudian memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk bertumbuh. Nah, di sini kalian bisa membuat kalimat seperti kata tumbuh dan berkembang biak. Nah, mudah kan? Selanjutnya, menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Yang pertama, kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks. Kemudian, setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut.
Kemudian, buatlah sebuah kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, ini ada sebuah contoh. Ayo, temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Bagaimana? Sudah menemukan kata baru yang dicetak tebal? Baik, kata tersebut adalah pertumbuhan. Kemudian, menyampaikan informasi dari teks lisan. Bagaimana kita menyampaikan informasi agar informasi yang kita deskripsikan nanti dapat dipahami oleh orang lain? Yang pertama, informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan, atau bisa juga dari teks yang kita baca. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Kata-kata yang sudah kita ketahui tadi berasal dari kamus yang kita cari dari kata-kata baru yang baru kita ketahui tadi. Kemudian kita dapat menuliskan cerita menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Jadi ketika kita membuat kalimat, kita harus tahu kata-kata yang akan kita buat nanti dan harus nyambung atau sinkron dengan kalimatnya. Kemudian, mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Mendeskripsikan itu apa ya? Mendeskripsikan itu adalah menggambarkan, menceritakan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, langkahnya bagaimana? Kata-kata yang kamu ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita akan menceritakan, pasti amati gambar dengan cermat. Kemudian yang kedua, kita dapat menuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Yang keempat, susun kalimat dengan runtut atau urut. Runtut itu adalah secara urut ya, berurutan. Jadi saya ulangi, ketika kita mengamati gambar, kemudian kita menuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut, lalu kita gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar sehingga membentuk cerita sederhana. Ayo, ceritakan gambar berikut dengan kata-kata yang sederhana, dengan membentuk kalimat yang sederhana sehingga membentuk sebuah cerita dengan mendeskripsikan gambar berikut. Baik, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap bersemangat.